Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Fatimah Zahro dengan NIM 200001806. Saya berasal dari kelas A dengan prodi Teknik Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang apresiasi sejarah perkembangan alat hitung di daerah masing-masing. Nah, di sini ada perkembangan alat hitung di Majalengka, Jawa Barat. Di sini ada alat hitung yang dinamakan stik hitung. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai info alat dari stik hitung ini. Yang pertama ada penemu, spesifikasi, cara kerja, dan lain-lain. Info alat penemu dari stik hitung ini ialah masyarakat zaman dahulu. Selanjutnya ada spesifikasi. Alat stik hitung ini terbuat dari kayu bambu yang dicat warna-warni. Yang selanjutnya ada cara kerja. Cara kerja dari stik hitung ini tuh dipakai sebagai alat untuk menghitung matematika, yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, dan juga pembagian. Alat hitung ini tuh dipakai di sekolah maupun di rumah sebelum mengenal abakus atau sempoa. Lalu ada URL sumber dari Google. Yang selanjutnya, waktu terjadi. Waktu terjadi sebelum munculnya abakus atau sempoa ke Majalengka, Jawa Barat. Lalu ada deskripsi alat. Nah, alat hitung stik hitung ini tuh terbuat dari kayu bambu yang dibentuk seperti lidi, bertujuan agar memudahkan jika dibawa kemana-mana. Lalu diberi warna agar terlihat menarik. Yang selanjutnya, keberadaan alat. Nah, stik hitung ini tuh sudah tidak ada yang menggunakan lagi, atau bisa dibilang sudah punah. Lalu ada alat hitung yang namanya swipoa, atau bisa disebut sempoa, sipoa, dekak-dekak, ataupun abakus. Yang pertama, info alatnya. Penemu dari abakus ini sendiri yaitu masyarakat Cina. Spesifikasi. Abakus ini atau sempoa terbuat dari kayu yang terdiri dari dua baris manik-manik. Dua baris manik-manik yaitu baris atas dan baris bagian bawah. Baris bagian atas itu terdiri dari satu baris manik-manik, sedangkan baris bagian bawahnya itu terdiri dari 4 baris manik-manik. Lalu ada cara kerja. Cara kerja dari abakus atau sempoa ini tuh sebagai alat untuk menghitung aritmetika, yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta akar kuadrat dengan menggeserkan manik-manik sesuai dengan kebutuhan. Lalu URL sumber dari Wikipedia. Lalu ada waktu terjadi. Sekitar tahun 2400 sebelum Masehi dan 300 sebelum Masehi. Lalu ada deskripsi alat. Abakus atau sempoa ini terbuat dari kayu dengan ditambah manik-manik sebagai pelengkap yang bisa digeser-geserkan sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada keberadaan alat. Abakus atau sempoa ini tuh masih bisa digunakan atau masih bisa kita jumpai terusus di Majalengka, Jawa Barat. Nah, abakus atau sempoa ini tuh masih digunakan sampai sekarang oleh anak-anak khususnya di tingkat SD. Nah, alat hitung yang selanjutnya yaitu kalkulator. Nah, kalkulator ini tuh sudah masuk ke alat hitung yang tergolong modern. Dua sebelumnya itu stik hitung dan abakus atau sempoa itu termasuk ke alat hitung yang dibilang masih kuno. Sedangkan kalkulator ini tuh sudah modern gitu. Nah, kalkulator. Di sini ada info alatnya. Yang pertama, penemu. Penemu dari kalkulator ini sendiri adalah Blaise Pascal. Nah, kalkulator yang ada di samping itu termasuk kalkulator LCD. Lalu ada spesifikasi. Kalkulator LCD ini adalah kalkulator saintifik atau alat hitung elektronik pertama kali yang memiliki layar LCD. Mempunyai beberapa bentuk yang berbeda-beda. Kalkulator LCD ini tuh terbuat
dari elektromagnetik. Selanjutnya, cara kerja. Kalkulator ini tuh cara kerjanya sebagai alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sampai ke kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Nah, bedanya kalkulator dengan alat hitung abacus atau sempoa, juga alat hitung stick hitung itu, kalkulator itu lebih ke menjurus ke modern, jadi tidak hanya aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, maupun perkalian, tapi kalkulator itu bisa menghitung rumus-rumus matematika. URL sumber diambil dari 2 sumber blog. Lalu yang selanjutnya waktu terjadi. Kalkulator ini tuh terjadinya pada tahun 1970 sampai 1980 hingga sekarang. Lalu ada deskripsi alat. Kalkulator ini berbahan keras dan dapat dilepas dari tempatnya. Kalkulator LCD atau kalkulator saintifik ini kalkulator yang pertama yang memiliki layar LCD dengan layar berwarna hijau. Kemudian diperbarui lagi menjadi LCD berwarna hitam dan merah. Selanjutnya ada keberadaan alat. Kalkulator ini masih digunakan hingga sekarang oleh berbagai kalangan, dimulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Kalkulator ini juga banyak ditemui di sekolah, rumah, ataupun perkantoran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila presentasi saya ini masih memiliki banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.